Tahukah kamu, Selat Bali, kenapa sampai sekarang jembatan penghubung Pulau Jawa Bali tidak pernah terrealisasi? Dan benarkah Selat Bali tercipta karena kekecewaan seorang empu? Ini bukan mitos biasa, tapi warisan cerita dari Bali kuno. Penasaran dengan kisahnya? Dan mari kita mulai videonya. Di tanah kerajaan Daha yang damai, hiduplah seorang Brahmana suci bernama Empu Sidimantra. Ia dikenal sakti dan tekun bersemedi. Suatu hari ketika sedang bersemedi, ia mendengar suara dari sebuah cahaya besar yang berkata akan memberinya seorang anak. Dari sebuah manik-manik yang tiba-tiba muncul, terpancar pula cahaya yang kemudian berubah menjadi seorang bayi laki-laki. Bayi itu kemudian diberi nama Manik Angkeran. Tapi siapa sangka hidupnya berubah saat cahaya itu memberinya seorang anak. Sang ayah sangat menyayanginya. Dia sangat dimanja sehingga apapun yang diinginkan Manik Angkeran selalu dikabulkan. Dari kecil hingga dewasa, hidupnya penuh dengan kemudahan. Tumbuh dewasa, Manik Angkeran tak seperti ayahnya. Sifatnya sangat jauh berbeda. Ia lebih suka berjudi sabung ayam karena dia merasa judi memberinya harta dengan mudah. Tapi nasibnya berkata beda. Dia lebih sering kalah sehingga hartanya pun habis sedikit demi sedikit. Hutang menumpuk, tapi Manik Angkeran tak juga jera. Demi melunasi hutang dan kembali berjudi, Manik Angkeran mencuri harta ayahnya, sedikit demi sedikit hingga akhirnya peti pusaka itu kosong. Saat ketahuan, Manik Angkeran hanya bisa menangis dan meminta maaf, tapi penyesalan tak cukup. Sang ayah kecewa, namun cintanya belum padam. Empu Sidimantra kembali bersemedi. Ia mendapat bisikan pergi ke Gunung Agung untuk bertemu Naga Basuki. Ia berjalan menuju Gunung Agung, tempat sakral, dan memanggil Naga Basuki demi menolong anaknya. Naga Basuki setuju memberi harta, dengan syarat Manik Angkeran harus berubah dan memakai harta dengan bijak. Empu Sidimantra pun pulang dengan membawa harta emas dengan harapan setelah hutang sang anak lunas, Manik Angkeran bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Tapi harapan itu hancur. Manik Angkeran kembali ke jalan lama. Dia menggunakan harta itu untuk berjudi dan harta dari naga pun ludes. Ia datang kembali meminta bantuan ayahnya lagi. Dengan rasa emosi yang begitu tinggi, Sidimantra marah sejadinya. Manik Angkeran menangis dan pergi meninggalkan ayahnya dengan rasa kecewa. Hati sang ayah cepat reda karena sayang dan dimanjanya Manik Angkeran. Empu Sidimantra kembali ke Gunung Agung. Tanpa ia tahu, Manik Angkeran mengikutinya. Ia melihat sendiri sang naga memberi harta pada ayahnya. Malam itu, Manik Angkeran melancarkan niat jahat. Ia mencuri genta pusaka milik ayahnya. Ia ingin memanggil naga itu demi mendapatkan harta yang lebih banyak untuk dirinya sendiri. Tibalah Manik Angkeran di Gunung Agung. Dengan genta yang dicuri, dia memanggil Naga Basuki dan naga pun datang. Manik Angkeran berbohong kalau sang ayah menyuruhnya datang kemari untuk meminta harta kepada Naga Basuki. Tapi Naga Basuki tahu kalau Manik Angkeran berbohong. Dengan keserakahan, dia melihat permata besar di ekor sang naga. Nafsu tamak menguasai. Ia menebas ekor Naga Basuki. Naga Basuki murka. Ia menyemburkan api mengikuti jejak Manik Angkeran. Dengan sekejap, Manik Angkeran menjadi abu. Tak ada yang tersisa selain abu dan penyesalan.
Di tempat lain, Siddhimantra kaget kehilangan gentanya. Dia mencurigai anaknya telah mencurinya. Bergegaslah Siddhimantra pergi ke kaki gunung agung. Betapa terkejutnya Empu Siddhimantra menemukan anaknya hangus. Ia mohon pada Naga Basuki untuk menghidupkannya kembali. Sang naga menyanggupi dengan satu syarat. Manik Angkeran pun hidup kembali. Ia meminta maaf kepada ayahnya dan menyesali segala perbuatan yang telah dia perbuat. Sang ayah memaafkan, tapi sang ayah tak ingin hidup bersamanya lagi. Cukup sudah, kekecewaan Siddhimantra terlalu dalam. Empu Siddhimantra menancapkan tongkat saktinya ke tanah. Tanah itu pun terbelah dan air masuk ke sela-sela belahan, membuat pulau yang dulunya menyatu menjadi terpisah. Sejak itu, Pulau Jawa dan Bali dipisahkan oleh selat, dan selat itu dinamakan Selat Bali. Terkadang, kasih sayang orang tua bisa menjadi pedang bermata dua. Terlalu mencintai, terlalu menuruti, bisa menjadi anak lupa diri. Seperti Manik Angkeran yang tumbuh bukan dengan rasa hormat, tapi dengan rasa berhak. Karena sejak kecil semua keinginannya dituruti. Maka cintailah anak-anak kita, tapi ajarkan juga tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Karena sejatinya kasih sayang bukan soal memberi segalanya, tapi soal menyiapkan mereka menghadapi dunia meski tanpa kita. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Kalau kalian suka cerita-cerita budaya dan legenda menarik lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa, ciao.